Yaudahlah, langsung ke referensi bahwa film ini bakal menceritakan dua orang pemuda yang mendatangi sebuah desa terpencil. Namun desa tersebut telah dikutuk oleh bisa disebut ratu vampir. Dan dua orang ini terpaksa harus menghilangkan kutukan itu dari desa tersebut. Dan ditambah mereka juga harus menghadapi tuh ratu vampir sama ajudan-ajudannya, walau sedikit horny. Soalnya vampir cewek tapi penuh dengan syahwat, sangean. Astagfirullah. Yaudahlah, langsung ke asholnya. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali bahwa pada zaman dahulu kala, pada saat bulan menjadi merah, hiduplah seorang ratu vampir yang bernama Carmilla. Jadi Carmilla sedang meneror sebuah desa kecil dan Carmilla selalu senang membunuh para warga di sana untuk mendapatkan kekuatan super. Carmilla sendiri merupakan vampir yang kuat hingga tidak satupun orang bisa mengalahkannya. Karena dia suka makan biskuit, makanya kuat. Di sisi lain, ada seorang kesatria yang bernama Baren. Baren sendiri merupakan kesatria salib yang selalu bertempur menghadapi sisi kegelapan. Soalnya dia nggak pernah bayar token listrik, makanya gelap. Dan di suatu saat, istri Baren yang bernama Eva, dia selingkuh dan disetubuhi oleh Carmilla. Akibat hal itu, kini Eva jadi kekasih Carmilla. Melihat hal itu, Baren bersumpah akan mencari cara untuk menghancurkan Carmilla. Baren pun meninggalkan desa dan dia menggali tanah. Lalu, dia menemukan sebuah buku yang bernama Nekros yang suci. Akibat buku itu, Baren tahu bagaimana cara mengalahkan Carmilla dan dia membuat suatu pedang suci dengan mantra-mantra. Dan jadilah sebuah pedang yang diberkati dengan kutukan dari seseorang di Babylonia kuno. Pedang itu dicampurkan dengan darah Baren. Lalu Baren mencoba melawan Carmilla dan singkatnya Carmilla kalah. Waktu Baren ingin membunuh Carmilla, Carmilla mencakar Baren dan membuat sebuah kutukan untuk Baren bahwa pada saat Baren berhasil membunuh Carmilla, Carmilla akan melepaskan sebuah iblis yang akan masuk ke seluruh keturunan anak perempuan Baren atau anak perempuan yang ada di desa tersebut. Ya, maksudnya seluruh anak perempuan yang terlahir di desa itu mereka akan menjadi vampir waktu umur sudah 18 tahun. Yang kemudian anak-anak vampir itu akan mencari tumbal seorang wanita yang masih perawan. Terus darah dari wanita perawan itu akan dicampurkan dengan jasad Carmilla dan bangkitlah si Carmilla. Mendengar hal itu, Baren langsung menebas kepala Carmilla. Setelah kutukan itu terjadi, para perempuan yang berumur 18 tahun menjadi vampir dan menyerang para warga, dan mereka diberi nama vampir lesbi. Kini para warga yang tinggal di sana hanya berharap sebuah ramalan bahwa keturunan laki-laki terakhir dari Baren akan kembali ke sana dan melenyapkan kutukan Carmilla selama-lamanya. Dan waktu itu pun telah tiba. Ada seorang pria yang bernama Jimmy. Dan di sini Jimmy baru saja diputuskan oleh kekasihnya yang bernama Judy karena Judy sudah tidak lagi mencintainya. Jimmy sendiri nggak mengerti kenapa Judy sudah tidak mencintainya dan alasannya tuh muter-muter. Ya gua aja yang nonton full movie-nya nggak ngerti. Ya namanya juga komedi. Ya udahlah. Sedangkan di sisi lain Flats, yaitu temannya Jimmy, dia juga mengalami hal yang hampir sama. Tapi bedanya dia dipecat dari tempat bekerja. Dan kocaknya dia dipecat karena memukul anak 7 tahun karena anak itu mengerjainya. Ya jelaslah karena Flats itu bekerja sebagai badut. Kocak nih badut. Singkatnya, Flash dan Jimmy bertemu di salah satu bar. Di sini Jimmy menceritakan kejadian yang dialaminya tadi kepada Flash. Lalu Jimmy berniat untuk mendapatkan cinta Judy kembali. Namun di sini Flash tidak setuju dengan apa yang direncanakan Jimmy. Di sisi lain, Judy menemui seorang pria yang kini jadi pacar Judy. Namun bodohnya, Who the hell are you? Who the hell are you? I'm his girlfriend. I'm his wife. ternyata tuh orang udah punya istri anjir. Goblok, pelakor tingkat takut. Sedangkan Jimmy dan Flash berencana untuk pergi berlibur dengan mendaki gunung untuk melepaskan pikiran yang ada di otak mereka. Tetapi mereka bingung harus pergi kemana. Jimmy mencoba melemparkan anak panah ke sebuah gambar peta untuk menentukan kemana mereka harus pergi. Lalu anak panah itu menancap di sebuah desa yang bernama Crackwitz. Singkatnya, tiba di Crackwitz, mereka memulai petualangannya dengan perasaan yang bahagia. Dan tak lupa Flash juga membawa kondom. Di hutan bawa kondom buat apa? Entahlah.
Di perjalanan, Jimmy ditelepon oleh Judy karena Judy ingin balikan dengannya katanya. Bahkan Judy akan menyusul Jimmy di Kratwitz. Waktu sedang menelpon, Fletch langsung mengambil handphone milik Jimmy dan menghancurkannya. Karena Fletch tidak mau Jimmy berhubungan lagi dengan Judy. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka melihat 4 wanita-wanita yang seksi. Yang pakai kacamata ini bernama Lotte, bukan Lonte ya. Ya walaupun itu sampingannya sih. Yang lagi nyimeng ini bernama Anka, yang pakai baju biru ini bernama Trudy, dan yang terakhir ini bernama Heidi. Mereka berempat baru keluar dari sebuah lapoan TW kayaknya. Melihat hal itu, Fletch mengajak Jimmy masuk ke lapoan tersebut dan berharap melihat para wanita-wanita seksi. Dan waktu mereka memasuki lapoan itu, ternyata cuma ada batangan-batangan lapuk dan tidak ada wanita di dalamnya. Oh shit. Yang kemudian mereka memesan rong gendul tua. Dan tak berselang lama, ada seorang pastor yang bernama Vicar dan anak perempuannya yang bernama Rebecca. Di sini Vicar marah-marah gak jelas ke pemilik bar itu. Mungkin belum bayar uang keamanan. Ya biasalah, namanya juga lapoan tua. Waktu Fletch dan Jimmy sedang melihat mereka saling adu bacot, Fletch terkesima dengan kecantikan Rebecca karena Rebecca mancing-mancing Fletch. Dan tiba-tiba Vicar melihat Jimmy dan melihat ada yang tidak beres dengannya. Yang pada akhirnya Vicar dan Rebecca pergi meninggalkan lapoan itu. Lalu pemilik lapoan itu tiba-tiba menghampiri Jimmy dan menawarkan sebuah penginapan yang katanya di dalamnya ada beberapa wanita-wanita dan ditambah penginapannya gratis. Mendengar hal tersebut, tanpa berpikir panjang Fletch dan Jimmy menuju penginapan itu. Waktu Lot, Anka, Trudy, dan Heidi ingin menuju ke sebuah penginapan, tiba-tiba mobil mereka mogok. Mereka berempat kebingungan gimana cara memperbaiki mobil itu dan saling berdebat ditambah ketakutan. Sedangkan Trudy hanya berkata, "Ya." Yeah. Ini kalau nonton full movie-nya Trudy paling enak banget dialognya. Dari awal film cuman ngomongnya, "Ya, ya, ya." Intinya tiba-tiba mereka berempat merasakan aura-aura yang aneh dan ada sesuatu yang mendekatinya. Yang ternyata Fletch dan Jimmy datang menghampiri mereka. Di sini Jimmy dan Fletch berkenalan dengan mereka berempat dan mobil mereka tiba-tiba bisa hidup kembali. Yang kemudian mereka melanjutkan perjalanannya bersama-sama untuk menuju ke penginapan tersebut. Singkatnya, waktu sampai di penginapan itu, mereka memulai sebuah pesta dengan meminum bir yang telah disiapkan di dalam penginapan itu. Lalu Lot ngobrol dengan Jimmy bahwa Lot kesini untuk mencari tahu legenda kuno tentang ratu vampir yang bernama Carmilla. Sedangkan Heidi ingin pergi ke toilet dan Heidi ditemani oleh Anka. Namun tiba di toilet, Anka yang menunggu di luar tiba-tiba saja menghilang. Lalu gantian Heidi yang menghilang. Di saat yang bersamaan, ketika Trudy sedang mandi, tiba-tiba dia mendengar ada yang memanggilnya. Kemudian Trudy mencoba mendekatinya, namun Trudy menghilang begitu saja. Di sini mereka bertiga mencemaskan Heidi dan Anka yang lama pergi ke toilet. Kemudian mereka mendengar teriakan Trudy lalu menghampirinya. Namun cuma ada darah dan handuk milik Trudy. Tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggil Lot dan wanita itu menghilang begitu saja. Di sisi lain, Judy yang sedang dalam perjalanan menuju penginapan itu. Dan tiba-tiba saja mobilnya mogok, kemudian dia didatangi oleh sesosok vampir wanita. Sedangkan Lot, Jimmy, dan Fletch, mereka melihat Trudy sedang disetubuhi oleh dua orang wanita vampir. Di belakang Fletch ada Anka yang sudah menjadi vampir, lalu menyerang Fletch dan ingin menghisap darahnya. Ketika Jimmy ingin menolong Fletch, dia juga diserang oleh Anka. Yang kemudian Lot mencoba menolong mereka berdua dengan menusukkan batang kayu ke tubuh Anka. Dan matilah vampir laknat itu. Vampir itu mati sambil mengeluarkan darah putih. Alhamdulillah, lolos dolar kuning. Soalnya darahnya putih, bukan merah. Tapi banyak bugilnya. Oh shit. Setelah hal itu mereka bertiga melihat banyak vampir. Dan vampir itu menyuruh Lot untuk bergabung dengan tim vampir. Namun Lot menolaknya. Merasa ditolak, para vampir itu marah dan mengejar Lot, Jimmy, dan Fletch. Waktu ingin memasuki rumah,
Lot dan Jimmy dihadang oleh Heidi yang sudah menjadi vampir. Kemudian Fletch memukul kepala Heidi dengan sebuah wajan. Wajan damage-nya gede anjir. Setelah berhasil membunuh Heidi, mereka bertiga masuk ke penginapan dan menutupnya rapat-rapat. Ketika sedang merencanakan sesuatu, tiba-tiba saja Judy datang. Jimmy langsung membukakan pintu dan menyuruh Judy masuk. Judy menceritakan bahwa dirinya sedang dikejar vampir, sedangkan Fletch memberitahu bahwa yang mengejarnya adalah lesbian vampir. Merasa kasihan dengan Judy, Jimmy membawanya ke kamar untuk menenangkannya. Sedangkan Fletch memberitahu kepada Lot bahwa Judy adalah mantannya Jimmy. Mendengar hal itu, Lot merasa kesal, lalu curhat ke Fletch bahwa dia merasa menemukan orang yang tepat, seseorang yang ingin dia cintai, dan kini Lot menemukannya. Di sini Fletch langsung memotong pembicaraan Lot bahwa kau menyukai Jimmy. Lot pun menjawab, Yes, I do. dan kini Lot khawatir dengan dirinya yang bakal mati dengan keadaan perawan. Ya, soalnya masih berhadapan dengan vampir-vampir laknat itu. Mendengar kata perawan, Fletch kaget dan mengatakan kau masih perawan. Lot menjawab. Yeah. Di sisi lain, Vicker sedang membaca sebuah buku tentang kutukan di desanya. Lalu dia melihat Baren. Melihat Baren, di sini Vicker langsung berniat bertempur melawan para vampir lesbi. I know you have every right. Waktu Jimmy sedang di kamar bersama Judy, tiba-tiba Judy sange dan ingin mengajak Jimmy untuk ngewe. Namun atas dasar iman yang kuat, Jimmy menolaknya. Dan ditambah Jimmy melihat bahwa Judy telah menjadi vampir. Waktu Judy ingin membunuh Jimmy, tiba-tiba Fletch datang lalu menebas kepala Judy dengan kampak. Namun hebatnya, ternyata di sini Judy masih hidup dan ingin menyerang mereka berdua. Tapi kebingungan, yang pada akhirnya Jimmy langsung membelah kepala Judy dengan kampak itu dan Judy pun mati. Waktu Fletch ingin pergi, dia ditanyai Jimmy. Fletch pun menjawab, dan sepertinya Lot butuh di-efek. Makanya itu Fletch ingin memenuhi kewajibannya menjadi seorang pria. Sedangkan Lot, dia tiba-tiba masuk ke kamar dan bertanya. What happened? Fletch memberitahu bahwa Judy adalah vampir. Mendengar hal itu, Lot sangat senang lalu Lot memandang Jimmy dengan rasa bahagia dan dipenuhi dengan cinta. Sedangkan Fletch, ya kalian isi sendiri deh di kolom komentar. Sedih banget hidupnya anjir. Waktu ingin berciuman, Jimmy dan Lot dikagetkan dengan kemunculan para vampir. Melihat hal itu, mereka langsung berlari ke ruangan depan dan dikagetkan kedatangan vampir yang bernama Eva. Jimmy bertanya ke Lot. Lot pun menjawab, karena kau harus mengundangnya masuk terlebih dahulu. Mengetahui hal tersebut, Jimmy dan Lot santuy. Tapi tololnya, ini kan Jimmy ngeledekin tuh vampir. Keceplosan dia ngomong. Oh shit. Ya otomatislah Eva dan kawanan vampir lainnya masuk. Waktu Eva ingin membunuh Jimmy, Eva melihat sebuah tanda di badan Jimmy. Dan Eva mengatakan, nggak Ferrari, Lambo, Pagani, Bugatti, Aston Martin atau yang lainnya, kenapa harus McLaren? Entahlah. Intinya Jimmy itu merupakan keturunan terakhir dari Baren, yaitu kesatria yang membunuh Carmilla, si ratu vampir. Sedangkan vampir yang lainnya mencium aroma-aroma keperawanan Lot. Waktu Lot ingin melawan, tiba-tiba saja Lot dan Jimmy disihir lalu pingsan. Kemudian vampir itu membawa Jimmy dan Lot pergi untuk menyatukan darah mereka dan membangkitkan kembali Carmilla, yaitu si ratu vampir. Di sisi lain, Vicker datang dan bertemu dengan Fletch di WC. Namun sialnya dia dihalangi oleh Trudy yang menjadi vampir yang nggak terlihat. Di sini Fletch dan Vicker mencoba melawan dan membunuh Trudy. Lalu Fletch mencoba mendorong Trudy dengan megang teteknya. Fletch mendorongnya ke tempat mandi dan membuka shower agar Trudy terkena air dan kesakitan. Yang kemudian Vicker membacakan mantra-mantra yang membuat vampir itu kesakitan dan mau mati. Waktu Trudy ingin keluar dari area air, Fletch kembali mendorongnya dengan megang teteknya. Kenapa sih Fletch harus megang teteknya mulu? Heran gitu. Yang pada akhirnya Trudy pun mati.
Setelah hal itu, Vicker memberitahu ke Fletch bahwa teman-temannya dibawa oleh vampir. Fletch bertanya bagaimana kau mengetahui hal ini. Vicker pun menjawab bahwa kau dan temanmu dikirim oleh warga sebagai tumbal. Karena hal itu sebuah perjanjian kuno yang dimana para penduduk desa memberikan darah segar ke para vampir sehingga para warga tetap aman dari ancaman para vampir. Lalu Vicker menanyai. Does he bear a birthmark? 5 red scratches around here. Fletch menjawab. Yeah. Mendengar itu, Vicker kembali memberitahu bahwa itu merupakan garis darah sekaligus kunci kebangkitan dari Ratu Vampir, yaitu Carmilla. Karena Carmilla telah mengutuk desa ini selama berabad-abad dan mengubah seluruh wanita yang sudah menginjak umur 18 tahun menjadi sesosok vampir. Dan anaknya Vicker, yaitu Rebecca, beberapa jam lagi menginjak usia 18 tahun, sehingga Vicker meminta pertolongan ke Fletch. Namun, Fletch tidak mengerti dengan ucapan Vicker dan menolak ajakan Vicker untuk kembali ke desa dan menghadapi para vampir lesbi. Tapi, Vicker selalu meyakinkan Fletch agar melawannya dan menyelamatkan teman-temannya, desa, atau bahkan dunia. Dan singkatnya Vicker berhasil mengajak Fletch untuk kembali ke desa untuk mengambil sebuah pedang yang akan digunakan untuk membunuh Carmilla. Waktu di mobil, Fletch bertanya soal gambaran di mobil Vicker. Vicker pun menjawab bahwa dia memenuhi mobilnya dengan gambar-gambar salib karena hal itu melindunginya dari para vampir. Kemudian mereka menuju ke kuburan nenek moyang Jimmy karena pedang itu berada di kuburan itu. Dan singkatnya Vicker dan Fletch tiba di tempat tersebut. Mereka mendatangi kuburan Baron Wolfgang McLaren III. Fletch mengatakan Jimmy adalah alasan mengakhiri semua ini. Lalu Vicker menjawab karena Jimmy adalah keselamatan kita dan satu-satunya harapan. Karena Nubat meramalkan McLaren terakhir telah kembali dan dengan darahnya dan ditambah darah perawan, Carmilla bisa dibangkitkan kembali. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah senjata yang berada di dalamnya, yaitu sebuah pedang yang bernama Pedang Dildo. Dan nama itu nggak aku buat-buat, emang ada di filmnya. Singkatnya, Fletch mengambil pedang dildo tersebut dan dia menertawakan pegangan pedang itu karena bentuknya yang mirip titit. Ketika Fletch sendirian dan ingin menuju ke tempat Vicker, tiba-tiba Rebecca datang dan mencoba menggoda Fletch. Di sini Fletch ingin mencium Rebecca yang kemudian Rebecca ini menyerang Fletch. Dan tanpa sengaja Fletch menusuk Rebecca dengan pedang tersebut sehingga Rebecca mati. Melihat hal itu, Fletch kebingungan yang kemudian Fletch menuju ke mobil. Waktu di mobil, Fletch diberikan air suci. Karena kata Vicker, air itu bisa melawan para vampir ketika vampir ingin menyerangmu. Kemudian Fletch memasukkan air itu ke dalam kondom. Dan mereka berdua pun sampai ke lokasi di mana Lord dan Jimmy disekap para vampir. Di sisi lain, Jimmy dan Lord mereka berdua diikat oleh para vampir. Dan nanti darah mereka disatukan untuk menghidupkan Carmilla kembali. Disinilah Lord memberitahu kalau dia menyukai Jimmy. Dan di saat itu, Jimmy dan Lord sedang dipersiapkan untuk mencampurkan darah mereka agar Carmilla bisa hidup kembali. Di saat yang bersamaan, darah Jimmy dan darah Lord sudah mulai tercampur. Ketika salah satu vampir ingin menggigit Lord, tiba-tiba dia ketakutan dengan kalung yang dipakai Lord. Sedangkan Vicker dan Fletch, mereka berhasil menemukan Jimmy dan Lord yang sedang disekap. Di sini, Vicker ingin menembak vampir itu dengan crossbow. Namun sialnya crossbow-nya malah mejen. Yang kemudian vampir itu mengejar mereka berdua. Namun Vicker dan Fletch berhasil membuat para vampir tidak bisa mengejarnya dengan salib yang mereka bawa. Setelah hal itu, mereka menuju ke tempat itu lagi untuk menyelamatkan Jimmy dan Lord. Lalu, mereka berhasil melepaskan ikatan Jimmy dan Lord. Di sini, Vicker mengalihkan perhatian para vampir. Dan singkatnya, yang lainnya pergi dari tempat itu untuk mengambil pedang yang tertinggal di mobil. Kemudian, karena darah Jimmy dan Lord sudah bercampur, Carmilla berhasil hidup lagi dan menyerang Vicker sehingga terpental dan kalah. Melihat ratu mereka bangkit kembali, para vampir lesbian dengan vampir yang lainnya. Healah, judulnya aja begitu, ya udahlah. Tidak terima dengan kekalahan, Vicker mencoba melawannya lagi. Dan ketika Fletch, Jimmy, dan Lord berlari melewati gerbang, tiba-tiba gerbangnya ditutup oleh angka. Sedangkan Jimmy dan Fletch, mereka ingin membantu Lord, namun mereka berdua tidak bisa membuka gerbang tersebut. Yang kemudian Jimmy dan Fletch tidak memperdulikannya dan mengambil pedang dildo yang tertinggal di mobil. Sedangkan Lord
Dia kabur dari Angka yang menginginkan darahnya. Namun di sini Lot mencoba melawan Angka dengan caranya sendiri, yang kemudian Lot menuruti kemauan vampir itu untuk lesbian. Dan di saat itu, Lot mengalungkan kalungnya lalu menariknya sehingga kepala Angka terputus. Yang kemudian Lot pun memukul kepala Angka hingga terpental dan mengenai gerbang tadi, yang kemudian meledak. Ketika Jimmy dan Flash berada di dekat gerbang itu, mereka terkena ledakan dari kepala itu dan terpental, hingga mereka berdua sempat tak sadarkan diri. Kemudian datanglah Carmilla yang membawa Lot di hadapan Flash dan Jimmy. Di sini Flash ingin menyelamatkan Lot dengan air suci. Namun kocaknya ternyata air itu tidak mempan karena air itu sudah tidak suci lagi. Goblok sih. Gimana mau suci lo masukin ke kondom anjir. Merasa hal itu tidak berhasil, Flash mencoba melawannya dengan pedang dildo itu. Namun Carmilla berhasil menepis pedang tersebut. Dan alhasil Flash kalah lalu dicekik oleh Carmilla. Sedangkan pedang itu terjatuh di dekat Jimmy, yang membuat Jimmy terbangun. Kemudian dengan sedikit ragu, Jimmy mengambil pedang itu karena pegangannya kayak titit. Flash menyuruh Jimmy untuk melemparkan pedang itu seperti dia memainkan anak panah di bar. Jimmy pun melemparkannya dan mengenai Carmilla sehingga dia tertusuk pedang itu. Yang pada akhirnya Carmilla mati mengenaskan. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Dan ya, mereka bisa membunuh Carmilla dan menyudahi kutukan yang ada di desa laknat ini. Waktu hari sudah mulai pagi, di sana ada beberapa wanita yang tadinya vampir kini berubah menjadi manusia lagi. Namun, lesbiannya masih tetap. Melihat hal itu, Jimmy dan Lot juga ikutan berciuman. Sedangkan Flash Unbelievable. Save the day, not even a kiss. pergi dari tempat itu karena I don't care. Ngenes banget hidup si Flash. Singkatnya setelah itu, mereka ingin menjadi pembunuh vampir dan pergi dari desa ini. Dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Lesbian Vampire Killers. Dan gak usah panjang lebar lah menjelaskan film beginian. Intinya nih film menghibur banget dan ditambah beberapa adegan erotis. Dan bagi kalian yang komen, jangan upload film beginian bang, nanti kalau bocil ngeliatnya gimana? Kan konten ini aku buat kalian yang sudah remaja dan dewasa. Walaupun dolar kuning membayangiku. Shit. Dan buat bocil, tahu deh bicaralah dengan orang tuanya yang harusnya mengawasinya. Tapi buat kedepannya, konten minta vocab terus akan aku buat 1 film dalam sebulan. Jadi nggak sesering kayak bulan-bulan kemarin. Dan akan diperbanyak konten real story-nya biar kalian tahu aja ada kejadian apa gitu di luar sana dan dibuat menjadi sebuah film. Ya seperti itulah yang mauling film ini di tempat biasa. Terima kasih udah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on to my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.